Banyak orang yang bertanya-tanya di YouTube, bertanya di WhatsApp, bertanya di Instagram, menanyakan, saya nih umur 30 tahun, apakah saya masih bisa latihan BJJ? Saya umur 40 tahun, apakah saya masih bisa latihan BJJ? Saya umur 45, apakah saya masih bisa latihan BJJ? Jawaban saya selalu bisa. Why not? Jawabannya. Kok bisa gitu, Coach ya? Banyak orang yang waktu pertama kali ketemu dengan saya, itu mereka berpikir saya mungkin masih kepala 3 atau 35, 38. Mikirnya mereka nggak, saya umur 40 lah. Kenyataannya tahun ini saya umur 45 tahun. Dan ya tahun ini saya bukan 45 lagi, tahun ini saya 46 tahun. Dan orang masih malah tambah kaget, loh memangnya umur segitu Coach latihan BJJ seminggu 5 kali masih bisa? Jawabannya bisa, dan semestinya harapan saya ya saya kepinginnya latihan BJJ lebih lama lagi. Kalau kita melihat bagaimana caranya orang-orang yang latihan BJJ di luar sana, yang mereka umurnya sampai umur 50, 60 tahun masih latihan BJJ, ada yang lebih dari itu umur 70 tahun kok masih bisa latihan BJJ, ya jawabannya tentu ada beberapa hal yang harus diatur, ada beberapa hal yang harus disesuaikan supaya kita bisa latihannya sampai umur-umur segitu. Itu harapan saya kepingin seperti itu. Gimana Coach caranya? Ada 5 hal paling enggak menurut saya yang Anda harus lakukan supaya ya Anda bisa latihan sampai umur yang panjang. Yang pertama menurut saya adalah leave the ego. Ya ini hal yang katanya simple, lupakan ego, jangan Anda merasa wah aku harus ego-egoan. Ini kenapa ya? Kalau Anda merasa Anda punya ego, itu yang menjadi sumber Anda pendek karirnya di Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau saya mainkan egonya, saya mainkan betul-betul saya enggak mau kalah. Saya merasa bahwa saya harus mempertahankan, saya udah black belt nih, nggak boleh kalah sama white belt, nggak boleh kalah sama blue belt dan yang lain-lain. No, realitanya kita make mistakes. Kita bermain kita bisa make mistakes, kena posisi salah, melakukan kesalahan, ya saya harus tap. Atau misalkan saya pada waktu latihan saya melakukan eksperimen dengan satu posisi baru, saya mencoba namanya kegat misalkan, saya harus lakukan ini itu. Ya pada waktu saya melakukan hal-hal tersebut, saya bereksperimen, tentunya teman latihan saya bisa mengcounter dengan gampang karena gerakan-gerakan tadi saya pun belum menguasai. Dan that's the way it is. Leave the ego, jangan berpikir wah saya kalau sudah di belt yang lebih higher belt saya nggak boleh kalah. Nah kalau Anda punya mindset seperti itu, bisa-bisa ini jadi sumber cedera. Kalau Anda cedera tentunya namanya karir BJJ Anda jauh lebih pendek. Kalau Anda cederanya nggak serius ya Anda gampang bisa cepat recover, latihan lagi. Tapi kalau cederanya something yang serius ya mungkin Anda bisa take a breaknya bisa lama ya. Anda kalau lama-lama break bisa males mulai kembali latihan, nanti males latihan ya bisa-bisa Anda berhenti latihan BJJ. Jadi itu poin nomor 8. Lupakan egonya. Just play the game. Anda bisa kena something, bisa kena tap, bisa kena position. Ya sudah, terima aja. Jalani aja dulu. Leave the ego. Oke, lupain. Menang kalah itu bukan persoalan yang hidup mati kok Anda latihan BJJ itu. Oke, enjoy the process. Hal yang paling penting adalah Anda hari ini Anda latihan, Anda datang sehat, Anda pulang dengan kondisi yang sehat, besok pagi Anda bisa latihan lagi. Itu hal yang paling penting sebetulnya. Poin yang nomor 2 adalah mengenai jangan lupa untuk recover. Nah, seiring Anda bertambahnya umur, Anda umurnya nggak muda lagi. Kalau Anda masih umur belasan tahun, Anda latihan BJJ mau seminggu 6 kali juga nggak ada masalah menurut saya. Kenapa? Badan Anda recover dengan cepat banget. Kalau Anda sudah umur 30 tahun, 40 tahun, kondisinya berbeda. Oke, buat Anda yang sekarang umurnya masih 20 tahun, jangan lupa bahwa umur saya itu sudah 2 kali lipat umur Anda. Kalau Anda masih belasan tahun umurnya, umur saya bisa jadi 4 kali lipat dari umur Anda. Jadi enjoy aja. Kalau memang Anda masih punya ya youth power itu ya manfaatin. Tapi kalau kita, buat Anda dan saya yang umurnya sudah 30, 40, 50 tahun, Anda harus sadar bahwa recovery itu serius game. Anda benar-benar harus berpikir gimana caranya saya bisa cepat recovery. Dengan cara apa? Anda harus makan makanan yang cukup bergizi. Anda harus punya jam istirahat yang benar. Tidurnya enggak bisa kayak anak muda lah. Anak muda mau begadang ya it's okay. Kalau kita umur seumur kita mau begadang terus-terusan ya pasti besok pagi badannya remuk pasti. Anda harus punya jam tidur yang cukup. Anda harus punya
Ya, enggak bisa latihan harus tiap hari Anda hajar tiap hari. Bahkan kalau saya ditanya apakah saya latihan ini tiap hari saya melatih, oke. Apakah saya selalu intens, saya harus sparring intens, saya sparring, hampir tiap hari saya sparring. Tetapi tidak selalu saya full intention. Kalau saya full intens tiap hari ya pasti badan saya nggak sempat recover. Hasilnya overtraining, kalau overtraining ya pasti tidak akan maksimal. Kemungkinan ya itu yang terjadi, bisa cepat terjadi, bisa terjadi cedera, bisa terjadi hal-hal yang lain, atau mungkin saya stuck malahan kan, mental burnout ya, itu malah jadi hal yang menghambat kemajuan Anda di perjalanan Jiu-Jitsu, malah mungkin Anda bisa berhenti latihan BJJ. Poin berikutnya adalah Anda harus berkomunikasi dengan partner latihan Anda. Komunikasinya di mana, coach? Komunikasinya gini. Kalau Anda ini mau belajar BJJ dalam jangka waktu yang panjang, goalsnya itu bukan cuma asal saya mau menang. Goalsnya kita latihan itu, Anda sudah more mature tentunya, harapan saya Anda yang lebih mature. Goalsnya ini bukan saya I want to win every rounds, tiap round saya harus menang, pokoknya saya bisa ngetepin semua orang di gym, belum tentu ya kan. Kenapa ya? It's matter. Kalau memang orang bilang it's just a number, tapi kenyataannya intensity pada waktu latihan itu matter. Kalau Anda yang umurnya sudah bertambah ya tentunya kalau Anda mau latihan intens terus ya remuk pasti badan Anda, nggak sempat recover kan. Kita bisa mengatur intensitinya sekarang. Saya hari ini mau fokus latihan di mount position. Kita drillnya start dari mount ya. Kita sparringnya mulai dari mount position ya. Itu orang-orang Anda ajak berkomunikasi, apalagi yang lebih muda dari Anda, saya rasa nggak ada masalah. Itu bisa hal-hal yang Anda bisa komunikasikan kok. Jadi nggak harus yang namanya sparring itu harus hidup dan mati. Oke, kalau misalkan nih hari ini Anda lagi dalam kondisi yang nggak fit, oke, Anda nggak fit bukan berarti Anda sakit, cuman Anda merasa kok saya hari ini capek dan sebagainya, Anda bisa kok komunikasi. Kita sparringnya hari ini agak lebih slow dikit ya. Kenapa ya? Karena saya lagi kondisinya nggak fit nih. Kalau digas all out hasilnya pasti kemungkinannya technically ngawur. Kalau technically ngawur ya Anda melakukan sparring itu akhirnya otot-ototan aja. Kan Anda mau melakukan lebih technical, saya mau lebih ke positional sparring ya. Banyakin positional sparringnya nih, kita startnya dari posisi yang ya tertentu lah misalkan. Anda bisa komunikasi. Oke, jadi Anda jangan pokoknya kita gas. Ya kan, ya boleh lah. Saya pun sampai hari ini tempo-tempo saya all out gas, mulai dari start gaspol kayak anak muda. Tapi kan realitanya itu tidak bisa kita lakukan setiap hari kita gaspol. Oke, harus adjust. Sometimes kita gas, sometimes kita slow, sometimes kita technical sparring, sometimes kita positional sparring. Nah, itu harus Anda atur sendiri. Intensitinya harus diatur, nggak bisa pokoknya 100% gas. Oke, itu harus pelajari. Kemudian poin nomor 4, ini yang biasanya orang jarang lakukan. Mereka tahu tapi jarang dilakukan. Apa itu, coach? Anda harus latihan strength and conditioning. Kok bisa? Iya, karena mau nggak mau Anda latihan BJJ itu more technical. Makanya banyak teknik yang kepengen dilakuin. Saya kepengen belajar teknik yang baru, coach. Saya kepengen belajar position yang baru, teknik yang baru, ya itu betul. Tetapi badan Anda itu adalah kendaraannya. Anda harus melatih badan Anda untuk bisa memenuhi standar yang dibutuhkan tadi. Kalau misalkan Anda tidak punya strength yang cukup, Anda tidak punya flexibility yang cukup karena Anda nggak pernah berlatih stretching, Anda tidak pernah melatih flexibility badan Anda pada saat Anda di kelas ataupun Anda di rumah, Anda tidak pernah melatih stretching, Anda tidak pernah melatih otot-otot tubuh Anda, push up, Anda pull up, Anda melakukan squat jump, itu kan melatih otot tubuh Anda. Otot tubuh Anda ini kalau punya strength yang cukup, punya flexibility yang cukup, mobility-nya baik, itu kemungkinan Anda mengalami cedera itu akan lebih kecil. Dan Anda jangan lupa seiring bertambahnya umur itu yang namanya otot itu akan menurun. Otot itu bisa diperkuat, bisa bertambah dengan caranya cuma satu ternyata. Secara by science itu cuma bisa dilakukan dengan yang namanya strength training. Anda harus mulai latihan weight training, entah pakai body weight atau Anda pakai barbell, Anda pakai dumbbell dan sebagainya. Itu PR. Tetapi ingat,
Fokusnya adalah Anda melakukan itu untuk menjadi suplemen bagi latihan BJJ Anda. Jadi jangan kebalik. Ya, kadang-kadang kalau sudah mulai suka kebalik jadinya. Latihan strength and conditioningnya seminggu 4 kali, BJJ-nya seminggu 2 kali. Ya, itu udah kebalik. Anda ya tentunya kalau Anda mau strength and conditioning itu menjadi suplemen buat latihan Anda BJJ, ya BJJ-nya yang lebih banyak daripada jumlah hari-hari latihan strength and conditioning tadi. Tapi itu hal yang wajib dilakukan. Apalagi Anda yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, strength and conditioning itu hal yang wajib, harus dilakukan. Poin yang nomor 5 yang terakhir menurut saya adalah Anda harus lebih utamakan yang namanya konsisten daripada intens. Kok bisa ya? Karena kalau orang di awal banyak yang masih terjebak dengan saya mau latihan tiap hari coach, saya mau intens semuanya, pokoknya saya mau ikut semua kelas yang ada. Betul, itu di awal-awal seperti itu wajar. Tetapi seiring bertambahnya umur Anda, seiring bertambahnya pengalaman Anda latihan BJJ, yang lebih penting itu sebetulnya konsisten. Intens itu boleh, tetapi kalau badan Anda misalkan Anda paksain terus burnout, Anda burnout secara fisik, Anda burnout secara mental, akhirnya stuck, malahan Anda tidak maju-maju dalam progres di Brazilian Jiu-Jitsu Anda. Lebih baik gimana? Lebih baik yang Anda lakukan itu misalkan Anda mengambil moderat. Moderat dalam artian ya Anda konsisten, Anda mungkin seminggu 2 kali, mungkin seminggu 3 kali. Apalagi kalau Anda sudah umur 40 tahun ke atas, misalkan Anda mulai punya keluarga dan sebagainya, ya Anda spend time, Anda bagi-bagi waktunya, Anda bagi waktu dengan keluarga, Anda bagi waktu untuk Anda latihan, Anda bagi waktu untuk Anda kerja. Ya, itu terbagi semuanya dengan baik. Nah, itu hal yang penting sebetulnya. Kalau Anda punya life balance, menurut saya kalau Anda punya life balance, itu Anda akan lebih enjoy dalam Anda hidup, Anda lebih enjoy, Anda latihan pun itu lebih enjoy. Dan Anda harus ingat bahwa BJJ itu adalah maraton, bukan sprint. Oke. Goals kita itu kita mau latihan BJJ dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bukan pokoknya saya mau intens 2-3 tahun ini saya mau intens tiap hari latihan. No. Salah. Anda tuh mau konsisten. Oke. BJJ itu something yang kita mau enjoy. Kita mau enjoy the journey mulai dari white belt saya nggak ngerti apa-apa, blue belt saya lumayan jago, purple saya punya progres lebih bagus lagi, brown saya black belt saya dan seterusnya. Itu sesuatu yang menurut saya itu yang bisa Anda enjoy dalam waktu yang lama. Dan buat saya pribadi kalau saya ditanyai coach Rudi ini enjoy latihan BJJ tiap hari itu nggak bosen dah? Enggak. Saya enjoy latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Kok bisa gitu? Karena selalu ada sesuatu yang baru. Saya mempelajari sesuatu yang baru. Saya ketemu partner latihan yang baru. Saya mengajarkan hal yang baru. Saya belajar hal yang baru. Itu ada something new menurut saya yang saya bisa dapatkan ataupun saya bisa bagikan ke teman-teman di kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, jadi itu enjoyable journey buat saya. Jadi ya that's it. Itu 5 hal yang menurut saya harus diperhatikan terutama buat Anda yang sudah lama latihan Brazilian Jiu-Jitsu ataupun Anda yang sudah senior di Brazilian Jiu-Jitsu, bahwa Anda ingin latihan itu untuk long term, bukan cuma short term. Oke. Dan kalau Anda mau long term latihan jangka panjang, 5 hal tadi menurut saya adalah hal yang wajib Anda perhatikan di latihan BJJ Anda. Oke guys, hope it helps. Keep on training and see you on the mat. Terus.